Spesial untuk sesi hari ini, ketika ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, dahsyat gitu. Bisa? Oke, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dahsyat. Harus seperti itu. Kita harus memberikan dampak buat orang lain. Jadi jangan yang kepanjangan. Orang juga keburu bosen. Jadi ketika ditanya apa kabar, jawabannya apa? Dahsyat. Harus seperti itu. Jadi kalau ngikut gayanya Pak Ajis tadi pagi, kita ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya kalau spesial buat tim Diklat adalah silakan buka handphonenya, silahkan rekam materinya, silahkan foto-foto slide-slide-nya, silahkan share kemanapun, karena materi ini memang khusus untuk para mitra HNI dan memang harus di-share. Sepakat? Sepakat dengan syarat-syarat ini? Sepakat? Oke, siap belajar? Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, sekarang pasti semuanya tahu di HNI itu ada namanya support system, betul? Tapi memang sekarang yang saya lihat kebanyakan dari kita itu jarang banget ngejalanin. Jadi kita sudah jelas ada support systemnya, yaitu BOS, BSC, SBP, Elite Scam. Tapi ternyata dari kebanyakan kita ngejalaninnya nggak ada di sini. Betul apa betul? Kita ngadain Big Bang, kita ngadain Gebyar, betul? Ada nggak di sini? Nggak ada. Karena apa? Karena materi-materi tersebut memang isinya berbeda. Kita mulai hari ini teman-teman harus sudah mulai mengajak orang itu untuk datang ke acara kita, karena memang mereka butuh dengan kita, dengan teman-teman semua. Mereka datang karena pengen tahu, pengen informasi, karena penasaran, bukan karena ada senamnya, bukan karena ada door prize-nya, bukan karena ada lombanya, tapi memang mereka pengen datang untuk apa? Untuk tahu, untuk belajar, untuk dapat informasi. Ini yang menurut saya hilang selama ini. Coba kita lihat teman-teman, kondisi kita saat ini, omsetnya stabil. Betul apa betul? Iya, stabil. Saya kemarin beberapa pekan yang lalu saya ke Lampung, saya ke Bengkulu. Yaitu rata-rata ketika ngobrol, sudah lama Pak, jarang bikin acara, udah stuck, udah ini, udah itu, gitu. Tapi ketika saya tanya, gimana omsetnya? Ya segitu-segitu aja Pak. Oh oke. Bonusnya? Ya segitu-segitu aja. Saya masih prime, gitu katanya. Oh berarti apa? Artinya apa kayak gitu? Artinya alhamdulillah, yaitu apa? Berarti bisnisnya sudah jalan. Bisnisnya sudah jalan. Itu yang perlu teman-teman pahamin hari ini. Karena kebanyakan itu yang dia mengeluh, ya Pak Mentor, kenapa bonus saya segini aja? Ya saya tanya balik, Anda udah ngapain aja? Pak Mentor, kenapa omset saya kok kecil terus ya? Gitu, kok nggak gede-gede? Pertanyaan saya, emang pernah gede? Gitu loh. Kenapa? Karena memang pasca pandemi itu kita rata-rata bertahan teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kita itu rata-rata bertahan. Nih lihat, kenapa rata-rata peraih promo minim? Yang dapat promo motor berapa orang? Nggak banyak. Yang dapat, atau kita bikin acara ke acara training, yang hadir banyak apa sedikit? Nggak banyak. Kita pertumbuhan LED sama 500 juga. Yang dulu udah LED turun, yang baru naik, kan gitu. Berikutnya, yang kemarin baru naik, turun lagi. Yang kemarin turun, naik lagi. Sama aja. Betul apa betul? Nah sekarang kita harus bikin perubahan baru, pergerakan baru. Gimana caranya kita membuat orang agar dia tuh mau untuk ikut belajar bareng HNI, sukses bareng HNI. Seperti kita dulu. Seperti kita dulu. Kalau teman-teman telusuri, ternyata sekarang itu kondisinya karena omset kita stabil, artinya apa? Pemakai loyal kita tuh banyak banget. Betul apa betul?
Pemakai loyal kita tuh banyak banget, yang nggak kita perlu anterin produknya, kita nggak perlu informasiin, dia tetap belanja. Itu banyak banget, makanya omset kita stabil, cenderung stabil. Saya nggak setuju kalau dibilang stuck. Stabil, insya Allah akan lebih besar. Amin. Dan juga apa? Follow up-nya kurang banget. Follow up kurang banget. Materi tadi bagus tentang kesehatan, keren abis, betul apa betul? Iya. Dan memang rata-rata saya ngelihat dari tadi kan para LED nanya, karena memang LED hari ini adalah hasil dari edukasi LED yang dulu-dulu, betul? Kalau dulu masuknya dari kesehatan, ya maka semuanya concern sama kesehatan. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan kalau teman-teman tuh berani untuk memfollow up, melakukan sesuatu yang berbeda. Contoh misalkan, kalau orang yang teman-teman datang, dia kena masalah penyakit, terus dia bilang, saya tuh kena asam urat, kasih herbanya apa? Laurik, apalagi? Zaitun, apalagi? Kasih MHS, kan gitu. Dari luarnya dibalurin MHS. Pertanyaan saya, follow up-nya gimana? Apa suruh beli laurik lagi? Berarti nggak sembuh dong. Betul apa betul? Apa suruh beli, ayo Pak, lauriknya, Bapak kayaknya harusnya udah habis deh lauriknya. Lah berarti nggak sembuh. Nah, kita lupa teman-teman, kira-kira coba jawab deh. Orang yang asam urat di rumahnya, dia mandi atau enggak? Mandi atau enggak? Mandi. Berarti kalau mandi, pernahkah Anda memfollow up pasien Anda untuk pakai sabun HNI? Pernahkah Anda memfollow up pasien Anda untuk pakai odol HNI? Jarang. Betul apa betul? Apa sembuh, sehat, udah putus. Karena kita ngarepinnya dia belinya herbal lagi. Padahal apa? Produk keseharian kita banyak, dan ini yang harus kita naikkan, ini yang harus kita bangkitkan. Kenapa? Saya nggak kebayang ya kalau tadi ada orang baru ikut kelas yang tadi siang, yang tadi pagi, gitu. Wih, keren, materinya keren. Tapi buat teman-teman itu bagusnya, buat Anda semua. Kalau buat yang baru nggak kena. Kenapa? Nanti saya emang bakal ketemu sama siapa? Belajarnya kayak gini banget. Kita harus sekarang menampilkan sesuatu yang sederhana, mudah, biasa, biar gampang diduplikasi. Sepakat? Mudah, sederhana, biasa, biar gampang diduplikasi. Karena itulah kekuatan dari bisnis HNI, teman-teman. Sekarang teman-teman, kenapa yang dapat promonya sedikit? Karena memang kebanyakan dari kita itu tadi pemakai. Gitu. Penggeraknya cuma yang ada di sini nih sama teman-teman kolet. Beri aplaus dulu dong buat Bapak Ibu semua. Makanya kalau Anda menyerahkan jaringan itu ke leader-leader Anda, biasanya nggak akan gerak. Kira-kira kenapa? Karena kondisi saat ini penggeraknya siapa? Ya Anda. Bukan leader-leader Anda itu tuh yang ede-ede. Ede-ede udah pada, saya kok gini aja ya Pak ya, Kak, gini ya Pak ya. Itu apa udah pada, siapa yang ede-edenya, mitra-mitra edenya pada lemas ada? Ngaku. Iya, betul ya, pada lemas kan. Maka cara paling gampang apa? Nggak usah fokus ke yang lemas. Kenapa? Di bawah mereka tuh banyak banget orang-orang yang siap dapat bimbingan dari teman-teman semua. Dan mereka semangatnya luar biasa. Itu yang perlu banget teman-teman ingat, dan itu harus menjadi mindset kita semua. Maka di HNI sekarang kita perlu lebih banyak penggerak. Perlu lebih banyak apa? Penggerak. Coba aja teman-teman lihat. Kemarin manajemen bikin apa namanya promo yang dapatnya RAO, betul ya? TP sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 7, terus dapat apa namanya RAO apa segala. Itu kan yang ikutan nggak banyak. Kenapa? Karena RAO itu fungsinya buat penggerak. Kalau buat konsumen apa? Produk. Bisa produk apa, merchandise dan lain-lain, dapat pin, dapat macam-macam. Itu mereka senang. Saya sama istri bikin sederhana gelas
gelas kecil yang mau dapat TP 600 gitu loh, TP-nya 600, ternyata ada 195 orang yang TP 600 gitu loh. Sesederhana itu teman-teman, sehingga omset istri saya naik 117.000 poin gitu loh, hanya dengan satu gelas doang. Nah ini yang perlu teman-teman dicoba. Kenapa? Dilihat nih, tim saya kebanyakan penggerak apa pemakai ya? Kalau pemakai siap, dan menariknya apa? Emak-emak timnya Bu Nur itu, istri saya, Pak, ada lagi nggak Pak promonya? Emang kenapa Bu? Saya pengen ngumpulin sampai selusin. Itulah hebatnya kalau para pemakai, dan HN itu banyak banget pemakai loyal. Tapi memang banyak yang belum tahu. Kemarin saya di Bengkulu ketemu sama seorang bapak, Pak Dede namanya. Beliau orang orang Sunda tapi udah lama tinggal di Bengkulu. Dia bilang, Pak, saya ini dulu harusnya cuci darah, tapi alhamdulillah setelah pakai produk HNI sampai hari ini saya sudah nggak pernah cuci darah lagi. Itu luar biasa banget. Dan saya baru kali ini ikutan training HNI. Dia nanya, Pak, buat orang seumuran saya memang bisa ya sukses kayak teman-teman ini? Teman-teman ini kan masih pada muda Pak, saya mau udah tua. Nah seorang leader kalau dapat pertanyaan kayak gitu gimana jawabnya? Bisa banget gitu. Kelebihan bapak udah berumur, jadi kalau bapak ngomong banyak yang percaya ketimbang saya gitu. Iya sih Pak, saya cerita sama teman masalah saya solusinya apa, teman saya ternyata pengen nyobain juga. Sesederhana itu teman-teman. Makanya ayo kita siap untuk action, siap untuk gerak. Karena kalau di HNI, di Diklat kita makanya kelas BSC-nya itu BSC berani start, berani action, berani follow up, dan berani home sharing. Mengajak mitra-mitra kita untuk berani. Dan teman-teman harus belajar untuk mendampingi mereka via WhatsApp. Jadi tidak harus selalu ada di sampingnya. Nanti kita belajar. Dan juga harus lebih banyak acara yang sifatnya memberikan informasi tentang 1. Peluang, 2. Skill, 3. Mindset gitu. Selama ini nggak ada. Kalau kita bikin agenda-agenda yang biasa selama ini nggak ada peluangnya, karena acara peluang itu adanya di mana? Agenda bos. Kalau dulu, sekarang namanya jadi road to manager. Terus ada skill, gimana cara ngerjainnya, ngejalaninnya. Nah, ada nama materinya itu BSC. Kalau di kita namanya Welcome Manager. Dan juga gimana caranya merubah mindset, itu adanya di kelas SBP atau Executive Class. Insya Allah kita juga teman-teman di Diklat, insya Allah setiap bulan, pekan kedua itu akan selalu mengadakan di Leaders Office. Jadi kalau teman-teman ada kenalan yang di sekitaran situ, bisa diajak untuk ikutan hadir di Leaders Office, insya Allah. Oke, kita mulai materinya ya. Teman-teman, di HNI, kalau teman-teman masih ingat materi ini, bos BSC itu adanya di mana? Pondasi. Makanya semua mitra kita harusnya tahu banget, ngerti banget bahwa apa? Awal mula ketika dia tahu HNI, dia harus udah pernah ikutan BOS sama BSC, ikutan KHT boleh gitu. Setidaknya dia harus pernah ikut. Kalau mitra kita nggak pernah ikut, pasti susah. Kebetulan saya sarjana teknik sipil, jadi terbiasa dulu juga waktu kerja di bagian pondasi. Jadi pondasi itu paling penting. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam pondasinya. Semakin pengen kuat bangunannya, harus semakin besar pondasinya. Nah sekarang selama ini, apakah kita sudah menanamkan atau membuat pondasi yang hebat, yang kuat buat jaringan kita, buat mitra-mitra kita, untuk bisnis kita? Karena kalau hal tersebut belum, maka pasti gampang goyang gitu. Ini yang perlu banget untuk kita pahamin. Lalu apa teman-teman? Ada tiangnya adalah SBP. Jadi itu bangunan nggak akan berdiri kokoh, menjulang tinggi kalau nggak ada tiangnya. Dan tiang itu akan diikat oleh elite scam, sehingga apa? Makin kuat bangunannya untuk berdiri, dan dia akan kokoh.
Lalu paling atas ditutup oleh sprint, tempat kita dapat edukasi, dapat spirit motivation dari DPS gitu ya. Insya Allah di setiap inaugurasi kita akan terus dapat. Oke teman-teman, sudah pada punya materi Road to Manager? Sudah pada punya? Belum. Perasaan saya udah pernah nge-share loh. Di apa namanya? Di Atensi menghasilkan koneksi. iya. Jadi ini saya share lagi. Silakan nanti teman-teman lihat. Kita mulai dari materi apa namanya Road to Manager. Road to Manager itu teman-teman kita harus mulai bikin. Waktunya nggak perlu lama-lama, cuman 3 jam saja paling lama, dan dia berbayar. Ingat, berbayar. Kenapa harus nyari yang berbayar? Biar kita tahuan memang yang datang orang-orang yang mau bisnis, dan kita ketemu sama orang-orang yang mentalnya bukan mental miskin. Kalau mental miskin tuh pengen yang gratisan, atau yang mental gratisan, pokoknya Pak nggak gratis aja. Oh enggak, berbayar. Ingat, berbayarnya berapa duit? Cuman 30.000, murah meriah. 30.000 itu nanti juga langsung dapat kok, dapat snack, air mineral, kopi sevel, sama mie and mie gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi mau bikin di rumah boleh, mau bikin di hotel boleh, mau bikin di kafe boleh, mau bikin di warung makan boleh, silahkan. Yang penting teman-teman harus bikin gitu. Di awal nyobain, pesertanya belum banyak, nggak apa-apa. Gak usah kebanyakan mikir gimana-gimana. Kenapa? Karena memang jumlah tersebut adalah amanah yang Allah kasih ke kita saat itu. Biarin aja. Nggak apa-apa sedikit. Yang penting jadi. Daripada kebanyakan tapi nggak pada jadi. Sepakat? Sepakat ya. Jadi kita satu berbayar. Kenapa harus berbayar? Agar kalau kita ada mitra di daerah sana juga, dia mau ikut, sama harganya 30.000. Sekarang teman-teman, kalau kita bikin acara, paling berapa orang sih yang hadir? Betul? LED 1 orang bikin acara, bisa 50 orang? Enggak, di bawah 10. Betul ya? Makanya saya mengajak tim diklat, yuk kita bikin, semangat kita kolaborasi. Semangatnya apa? Kolaborasi, bareng-bareng ngerjainnya. Kenapa? Karena kalau satu LED ngajaknya bisa 3, tapi ada 5 LED bikin kelas bos barengan, udah 15 orang, udah lumayan pesertanya, ketimbang cuman 3. Bingung nih mau ngomongnya apa, mau disemangatin juga orangnya cuman 3. Betul apa betul? Iya, maka bareng-bareng biasain, walaupun bukan satu atau walaupun crossland dengan Anda, biarin. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat, acara itu, event adalah dia api unggun. Semakin besar api unggunnya, semakin panas rasa yang didapat oleh setiap peserta. Jadi jangan biarkan acaranya tuh api kayak lilin gitu loh. Ketiup dikit mati. Jangan, kita bikin yang besar dan harus sudah dibiasakan. Pak, peserta saya cuma 3 Pak, banyakan dari tim lain. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa jadi peserta kita itu akan dapat semangat karena dia ngelihat, ih ternyata banyak juga ya gitu. Banyak ya ternyata, misalkan kalau di Bengkulu, ternyata Bengkulu banyak ya pesertanya, nggak cuman saya. Kalau dia udah berumur, ternyata yang lebih tua dari saya juga ada ya pesertanya. Atau yang lebih muda, ternyata ada yang jauh lebih muda dari saya. Ternyata ada yang pesertanya rumahnya lebih jauh dari saya, tapi dia juga mau datang. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa membuat mitra-mitra kita akhirnya jadi semangat. Gitu, itu hal-hal sederhana yang perlu kita bangun teman-teman. Tadi saya sudah share materinya, nanti silakan teman-teman ini kan. Programnya ada kurang lebih 6 materi gitu ya, ada 6 bagian. Nanti bisa teman-teman ajak mitra-mitranya untuk menjadi pemateri. Kalau saya kebiasaannya gitu. Jadi teman-teman kalau kebiasaan selama ini adalah LED adalah sebagai bintangnya, sekarang mulai hari ini teman-teman LED adalah sebagai langitnya.
Jadi kalau dulu bintangnya, sekarang langitnya. Kenapa? Saatnya kita menciptakan bintang-bintang yang baru. Beri aplaus dong buat kita semua teman-teman. Harus. Maka LED ngapain Pak? Kalau di acara bos jadi MC. Gitu. Kenapa? Karena cuman LED yang mampu memberikan edifikasi mitra-mitranya untuk menjadi pemateri, yaitu saat dia ngisi bos cuman LED yang bisa. Kalau mitranya mengedifikasi LED-nya itu terdengarnya biasa. Tapi kalau LED yang bantuin itu luar biasa banget. Oke. Materi-materinya kurang lebih seperti ini. Dari jam 8:30 sudah registrasi, jadi startnya jam 9. 10, 11, 12. Jadi kurang lebih 3 jam itu selesai. Gitu, 3 jam dia selesai. Makanya memang harus dari pagi. Kenapa? Kalau mitra Anda datangnya di tengah-tengah hari gitu ya, di jam 10-an, biasanya dia nggak akan klik. Karena materi ini saya buat setelah belajar dengan banyak orang, saya ngelihat ternyata ada kasih metode dikit-dikit, ada hipno sellingnya, bikin orang tuh jadi mau gitu loh. Sehingga apa? Akhirnya orang tuh ketika ditanya teman-teman, mereka ngejawabnya iya. Mau jadi stokis, iya. Mau jadi manajer, iya. Itu ketika teman-teman mencoba melakukan bos dengan materi-materi ini. Materinya sederhana banget teman-teman. Materinya sederhana banget. Materi pertama adalah materi yang paling basic dari semua, yaitu apa? Alasan kenapa dia mau datang hari itu untuk ikut acara bos. Materinya sederhana dan tugas kita atau tugas pemateri hanya menanyakan kondisinya apakah sama dengan yang ada di layar. Pertanyaan kita menanyakan, siapa di sini yang jenuh dengan masalah pekerjaan? Siapa di sini yang pengen punya penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga? Ada? Nah, kita butuh mereka jawabnya apa? Ada, saya. Karena dengan seperti itu, maka kita sudah dapat 2 jawaban ya. Karena kita butuh minimal 3 kali ya. Maka kalau sudah iya, maka insya Allah ke belakangnya itu gampang, enak. Apakah ini yang Anda rasakan? Pengeluaran terus tumbuh, pemasukan nggak tumbuh, nggak punya modal untuk mulai bisnis, mau mulai bisnis tapi nggak punya waktu. Apakah ada yang kayak gitu? Ada. Iya. Nah maka Anda udah dapat lebih dari 3 iya. Kalau udah seperti itu tuh gampang diarahinnya. Apalagi kalau teman-teman bikin sebelum acara ini, teman-teman ice breaking dulu. Ice breakingnya mau senam kayak tadi boleh, nggak usah senam yang serius-serius. Kenapa? Orang datang pengen happy, orang datang pengen enjoy, jangan yang serius-serius. Dia dari Senin sampai Jumat udah belajar, udah kerja, serius, udah pusing, pengen ikutan acara bos, happy, senang, enjoy, gitu. Sepakat teman-teman? Sepakat? Maka yang biasa yang seru-seru kayak tadi, kenapa saya pakainya senam PAUD? Ya karena senam PAUD penuh keceriaan. Orang banyak ketawanya. Ini senam apaan? Tapi kok saya gerak gitu loh. Betul apa betul? Iya. Beri aplaus dong buat kita semua teman-teman. Bila jawabannya iya, maka Anda perlu tahu hal ini. Ceritain 7 kriteria bisnis yang dicari orang saat ini dan masa yang akan datang. Teman-teman ceritain satu persatu. Nggak usah dijelasin, bacain aja. Modal kecil bukan bisnis kecil-kecilan, zero risk, didukung teknologi IT. Bacain aja. Karena memang metode ini saya bikin biar mitra-mitra kita nggak perlu banyak ngejelasin, cukup bacain. Kenapa teman-teman? Karena di akhir sesi ada video. Video itulah yang akan menjelaskan semua materinya kepada peserta. Jadi mau pematerinya atau dia nyeritain tentang pengalaman dia, nggak jadi soal. Kenapa? Karena ada video yang akan ngejelasin. Paham sampai sini teman-teman? Paham? Iya, semoga bisa dipahami. Oke, next slide berikutnya adalah profil perusahaan. Kenapa Anda harus di bisnis ini? Ini harus penting, kuat banget. Halal milik Muslim asli Indonesia. Apa teman-teman? Halal milik Muslim asli Indonesia. Ini yang perlu banget
kita naikin, kita angkat halal, milik muslim, asli Indonesia. Ini yang perlu kita angkat teman-teman ke para peserta, biar para peserta tahu, oh ternyata bedanya ini, bedanya ini, bedanya ini. Itu yang kita perlu lakukan. Kita perlu informasikan bahwa dari satu ekor babi itu bisa jadi produk macam-macam. Ini kan materi kita dulu, betul apa betul? Makanya pasti bisa. Kalaupun mitra kita sebagai pemateri nggak bisa ngejelasin, tenang aja, kan ada video di akhir sesinya. Kan slide berikutnya tentang kantor, itu kasih tahu aja kantornya ini, ada DPS-nya, selesai. Direksi-direksinya nggak perlu diceritain juga nggak apa-apa. Kenapa? Walaupun mereka tahu kan nggak ada hubungannya, betul ya? Cuman oh iya, emang kenapa gitu loh. Tapi setidaknya kita tampilin aja, karena juga nggak kenal gitu. Tapi setidaknya mereka tahu ada kantornya dan juga ada DPS-nya. Di HNI itu seperti itu. Dewan Pengawas Syariahnya ada, sehingga dia yang akan memantau pergerakan para leader, pergerakan manajemen itu di HNI seperti apa. Apakah masih sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Itu yang luar biasanya. Lalu berikutnya apa? Di HNI disupport. Support apa yang HNI berikan kepada kita para mitra? Ada website, ada AVO, ada HSIS, ada aplikasi mobile dan lain-lain. Ini yang perlu banget kita informasikan kepada mereka. Kenapa? Karena agar mereka tahu, oh ternyata kalau mau jalanin HNI gampang. Kalau mau jalanin HNI mudah. Anda pun pasti bisa insya Allah gitu loh. Semua disiapin. Jadi kita cuma tinggal jalan doang. Lalu berikutnya adalah varian produk. Lalu di sebelah kanan ada jaminan produk. Ini teman-teman cukup bilang, alhamdulillah kita sudah ada sertifikat halal dan juga sudah pabrikasi. Udah selesai. Jadi nggak dituang-tuang manual, nggak diserok-serok manual pakai tangan, nggak. Semuanya sudah pabrikasi. Udah selesai. Sesederhana itu. Nanti juga ada video pabrik HNI. Hanya seperti itu teman-teman. Cepat banget. Cepat banget. Saya dulu nyontohin materi ini. Pertama kali saya nyobain itu ke mitra saya. Mana dari Purwakarta, Pak Ruswandi ada, Bu Dokter Wiwit. Itu dulu saya coba ke mereka. Gitu. Ayo Bu Wit, ini ada materi bagus. Cobain bikin bos di Purwakarta. Jawabannya apa? Di sini Pak, kalau di Purwakarta, satu, kalau berbayar nggak ada yang datang. Kalau nggak dapat makan nggak ada yang datang. Kalau tempatnya jauh nggak ada yang datang. Berarti nggak mau Bu? Nggak Pak? Oh ya sudah. Saya nggak mau keikat atau Pokoknya tergantung sama dia, saya nggak mau. Lalu saya buktikan, Bismillah, saya ajak tim leader saya dari Bekasi, ayo kita bikin di Purwakarta. Bikin di Purwakarta, insya Allah pesertanya banyak. Kami bikin di Hotel Harper di Purwakarta. Itu sewa tempat, bayarnya 30.000, pesertanya penuh. Lalu saya ajak leadernya ke situ, Bu Dokter Wiwit, Pak Ruswandi, sama beberapa teman leader-leader beliau. Coba lihat Bu, pesertanya banyak, betul? Bayar, nggak dapat makan, jauh lagi tempatnya karena di Hotel Harper gitu. Semua tergantung dari mindset. Kalau Anda mikirnya gitu, malaikat lewat, amin, ya udah selesai, itu yang Anda terima. Tapi kalau Anda mikirnya bisa, masih ada peluang, pasti bisa, maka insya Allah bisa. Itu Bu Wit, Pak Ruswani sampai bingung, kok gitu ya Pak ya, kok bisa ya Pak, kok pesertanya banyak? Ya nggak tahu. Kenapa? Kadang kita terlalu menyasar ke orang-orang yang terlalu kurang struck sama bisnis. Contohnya apa? Kalau kita tanya, dia nanya, Bu, emang buat jadi stokis modalnya berapa? Kalau kita bilang murah Bu, cuman 5 juta, terus dia bilang, ih lumayan juga ya, ih mahal ya. Nah udah jelas tuh, gak pernah bisnis. Betul apa betul? Iya. Tapi kalau kita juga ngobrol sama yang udah biasa buka bisnis, terus ditanya emang buka halal mart berapa? Murah banget, cuman 5 juta. Sama dia gak akan ikutan bisnis.
Kenapa? Dia aja punya restoran ratusan juta, dapat untungnya sekian, apalagi buka halal mart cuma 5 juta. Dia udah kebayang tuh bakal untung berapa, nggak seru. Maka kita harus menyesuaikan teman-teman. Kita nih lagi ngobrolnya sama siapa? Kita pengen nangkep atau kita pengen ngajak siapa? Sepakat teman-teman? Sepakat. Teman-teman harus mulai punya rasa saya pebisnisnya, saya ownernya, gitu. Itu yang teman-teman harus rasakan. Jadi nggak perlu ngejar-ngejar orang, nggak perlu. Tapi orang yang akan ngejar Anda. Makanya kalau di saya ada metodenya bukan pemasaran, tapi penasaran. Membuat orang akhirnya jadi penasaran dan akhirnya dia mau ikutan. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Lalu berikutnya apa? Materi hijrah produk. Hijrah produk ini materinya sederhana banget. Kita cuma ngasih tahu ke banyak orang bahwa apa? Semua orang di Indonesia kalau bulanan pasti belanjanya odol, sabun, minyak gosok, vitamin sama susu. Udah gitu doang. Betul apa betul? Bedanya kalau pakai produk HNI, odolnya ada siwak, sabunnya ada madu, minyak gosoknya ada zaitun, vitaminnya ada haba sauda sama kurma, sama susunya di susu kambing. Jadi tidak hanya dapat manfaat produknya, tapi juga dapat pahala sunahnya. Targetnya seperti itu teman-teman. Dari slide ini. Lalu berikutnya, slide di atas, kita cuma ngasih tahu, nih belanja bulanan keluarga itu. Minyak gosok, pasta gigi, sabun mandi, sampo, krim siang, krim malam, pembalut, vitamin, susu, teh kopi, pemanis, obat P3K, obat sakit sendi, hipertensi, pegelinu, pasti dibeli. Pertanyaannya kalau pakai HNI jadinya gimana? Nah ini jadinya, nih contohnya. Pasta gigi ada, sabunnya ada, day creamnya ada, night creamnya ada, minyak gosoknya ada, vitaminnya ada, susu kambingnya ada, pembalutnya ada. Contohnya gitu. Kita ngasih tahu ke orang-orang sehingga orang itu jadi ngerti, oh ternyata banyak ya produknya. Itu loh teman-teman yang pengen pengen kita coba semarakan di banyak kota. Kita pengen ajak banyak orang untuk tahu bahwa produk HN itu ada banyak banget dan tidak hanya tentang kesehatan. Itu yang penting teman-teman. Kenapa? Kalau orang misalkan kita lagi nganterin anak kita main bola, terus ternyata ada temennya yang jatuh. Teman anak kita jatuh karena main bola, terus luka. Lalu segera kita keluarkan minyak herba sinergi, kita tetesin, berhenti lukanya, betul apa betul? Lalu kita ajak ibunya untuk bikin kartu diskon. Kira-kira bulan depan emaknya itu beli MHS atau enggak? Beli MHS atau enggak? Enggak. Kenapa? Kaki anaknya udah sembuh. Betul apa betul? Maka yang perlu kita follow up apa? Bu, anaknya udah minum vitamin HNI Health belum? Gitu. Itu adalah bentuk-bentuk follow up-nya. Kalau teman-teman tidak melakukan hal tersebut, ya dia nggak akan belanja lagi karena taunya kita cuman pernah ngasih taunya MHS kan, gitu loh. Maka kita perlu follow up itu dan kita perlu ajarkan ke mitra-mitra kita. Nanti ada pola-polanya. Kita akan belajar pola-polanya, cara kita memulai pembicaraan dan pola-polanya cara kita memfollow up dan kira-kira apa yang biasanya membuat seseorang itu jadi salah dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga akhirnya jawabannya itu gak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita kasih tahu ada mie, kita kasih tahu ada Zarin. Nah ini satu lagi teman-teman, kadang kalau kita ceritain ini dia HNI Health nih, kalau lagi bos nih atau lagi presentasi biasa aja, kita kadang suka lupa, yaitu apa? Saat kita sosialisasi, saat kita ceritain manfaat produk ini, kadang produknya ini cuma dipegang sama kita. Sehingga peserta nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngeliat, nggak bisa megang, nggak bisa ngerasain produknya. Maka kita pakai metode apa? Pakai metode kayak abang-abang asongan di bus-bus. Pernah? Si abangnya naruh permen ke setiap kita, toto ada di depan kita, betul? Kita pegang, kita lihat, gitu kan? Si abangnya mondar mandir. Kenapa? Orang kalau udah megang barangnya, dia 50% beli.
50% lagi belum. Tapi setidaknya udah yakin. Karena apa? Ada orang yang langsung ngecek. Oh, halal. Oh, BPOM. Oh, komposisinya ini. Itu penting. Jadi jangan dipegang produknya. Tapi produknya di apa? Disebar. Nggak apa-apa satu botol juga nggak apa-apa. Satu yang kita pegang tapi dikasih. Ibu silahkan lihat. Bapak silahkan lihat. Silahkan dibaca. Silahkan dilihat. Gitu. Jangan dipegang terus sama kita. Kenapa? Karena peserta nggak akan tahu produknya apa. Kita ngomong sampai berbusa, ini bagus banget buat anak saya yang tadinya demam, karena minum ini turun demamnya. Ya dia akan mau tahu produknya apa. Maka ini harus dipegang sama siapa? Peserta. Peserta megang. Oh ternyata gitu ya. Oh ini ya. Oh gitu. Itu yang perlu banget ketika udah megang. Oke deh, bismillah saya beli ini aja. Gitu. Itu yang penting banget. Lalu apa? Product talk. Harus ada materi product talk. Kenapa? Biarkan produk yang berbicara. Seeing is believing. Apa yang terlihat itu yang bisa mereka percaya. Teman-teman harus demo. Teman-teman harus ajarin demo. Dan juga kalau misalkan ngajakin mitra untuk bisa presentasi, nggak usah kebanyakan yang ngomong, tapi kebanyakan yang demo aja. Kenapa? Karena kebanyakan rata-rata kalau ketika kita sosialisasi cuman dikasih waktu sedikit. Betul Pak? Betul? Pak, saya cuman dikasih waktu 5 menit. Gimana caranya dari 5 menit jadi 50 menit? Yaitu dengan demo. Saya pernah ngisi di satu sekolahan, cuman dikasih waktunya 5 menit, tapi akhirnya jadi 50 menit. Kenapa? Karena langsung demo. Setelah 5 menit, si ibu guru langsung, Pak, bentar, gitu. Tahan dulu Pak, jangan ngomong dulu. Saya mau ke kelas. Ternyata bu gurunya langsung ke kelas, pada ke kelas dulu. Ngapain? Ngasih tugas. Lalu dibalik lagi. Oke Pak, lanjut. Tadi gimana Pak? Nah ini Pak pertanyaan saya. Gitu loh. Karena orang penasaran. Kalau orang nggak penasaran, Pak udah 5 menit, saya harus ke kelas, selesai. Tapi kalau dia penasaran, dia bakalan stay di situ. Itu yang perlu teman-teman pahamin. Itu yang perlu teman-teman pakai cara-caranya sederhana. Jadi kalau kita mengclosing orang-orang top, mau ustadz, ustazah, dia manajer, direktur perusahaan, atau dia punya posisi-posisi yang tinggi, jangan pernah ngarepin mereka yang jalan. Tapi yang bisa kita lakukan apa dari situ? Jual namanya. Maka biasanya kalau udah dapet, saya foto, selfie, cepret. Terus apa? Tuh lihat, Ustadz aja udah beli, masa ibu enggak? Gitu. Ustadz belinya ini. Ustadz punya kartu diskonnya, masa ibu enggak? Gitu. Karena kalau ustadznya yang gerak, apakah mungkin? Belum tentu. Kenapa? Udah banyak banget acaranya dia. Kita nggak bakalan bisa mengharapkan dia untuk PCA. Maka yang kita lakukan apa? Jual fotonya sama dia. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi nanti teman-teman produk demo boleh, produk tes boleh. Produk tes teman-teman bikin pakai gelas-gelas kecil, EGM ori, EGM coklat, EGM aren. Mereka nyobain, gimana Bu rasanya, enak kan gitu. Biar ngerasa nyobain, kok dikit amat sih Pak? Ya kalau mau banyak beli gitu. Itu yang perlu kita biasakan. Luwes, jangan terlalu kaku. Kopi boleh, kopi kita banyak. HNI Health boleh, Zidafit boleh. Nyobain mereka dengan gelas atau sendok-sendok yang kecil. Yang penting mereka ngerasain, oh ternyata ada rasanya seperti ini. Mereka tahu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mau produknya sebagus apapun, kalau nggak bisa kita nerangin atau kita jualin, nggak bakalan laku. Betul apa betul? Mau dibilang ini produknya keren banget, asli dari Indonesia, bla 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 bla. Cuman kitanya nggak bisa jelasin ke dia dengan baik, nggak bisa bikin dia jadi penasaran, nggak bakalan mau. Gitu. Tapi kalau teman-teman mampu membuat banyak orang penasaran, itu gampang banget. Pasti laku insya Allah. Kenapa teman-teman? Saya banyak belajar. Teman-teman tahu ya, ini ada botol minum yang oranye biasa.
Saya waktu itu ke pabriknya. Di pabriknya yang apa namanya botol-botol seperti ini banyak banget mereknya. Dari yang bisto gini sampai yang mahal ada semua. Saya ngelihat ini padahal satu pabrik tapi produknya banyak. Berarti kok bisa yang satu dijualnya contoh misalkan 3.000, satu dijualnya 17.000. Yang bikin jadi berubah apa? Yang bikin mahal apa? Value. Ada nilai sesuatu yang kita tanamkan di situ sehingga orang ngelihatnya oh iya memang segitu harganya, penampilannya, kemasannya dan lain-lain. Lah kalau di HNI kemasannya udah keren apa keren banget? Udah keren banget, pasti bisa ngejual. Makanya nggak boleh dari awal ngomong harga. Jadi kalau misalkan mau ngomongin harga HNI Health, caranya gimana? Caranya adalah buat pertanyaan ke peserta. Menurut Bapak, menurut Ibu, nih vitamin di dalamnya tuh ada haba sauda, ada kurma, ada zaitun, ada manggis, ada bilberry, ada rosella, ada spirulina. Bisa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kita ceritain tuh. Menurut Ibu berapa harganya? Menurut Bapak berapa harganya? Harus gitu. Sehingga dia nanti akan ngapain? Mulai nih mikir, dicari produk yang manfaatnya sebanyak itu produk apa ya? Dia bakal nyari. Tak, oke. Sekian ya Pak. Baru tuh kita ngomong, enggak, produk HNI murah banget. Cuman berapa? 80.000. Punya kartu diskonnya lebih murah, cuman 60.000. Harus seperti itu teman-teman. Nih, yang paling sering MHS. Selalu kalau saya ngisi pasti dikiranya setara dengan minyak tus-tus. Tahu ya? Ketika saya tanya, kira-kira berapa Bu harganya? Di atas 100 Pak. Gitu, karena minyak tus-tus harga segitu kan? Wah Bu, kalau 100 Bu bisa beli 3. Emang kenapa Pak? Ini murah banget gitu loh. Berapa? 45. Tapi kalau punya kartu diskon bisa beli 3. Oh gitu, jadi 30 ribuan. Iya, itu pada beli gitu loh. Makanya jangan langsung dikasih tahu ini produk murah banget cuman 45.000, ini produk murah banget cuman 30.000. Stop gitu. Nggak berbicara seperti itu. Kenapa? Karena hal tersebut membuat produk Anda jadi turun nilainya. Paham sampai sini? Paham Bapak Ibu? Oke, beri aplaus dulu dong buat kita semua. Lalu materi berikutnya adalah peluang sejahtera. Gimana caranya kita menginformasikan apa saja peluang-peluang yang HNI HNI berikan. Kalau saya biasanya ngasih peluang 5S dulu di materi ini. Peluang 5S apa? Nah, saya biasanya ngajarinya pakai jari, teman-teman. Udah pada tahu kan ya? Jari kelingking selamat, jari manis sehat, jari tengah smart, jari telunjuk sejahtera, jari jempol saudara. Sesederhana itu. Diajarin. Kelingking paling kecil, makanya selamat. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini pengennya enak. Gak penting selamat, gak penting halal, yang penting enak, yang penting sehat. Ingat, kelingking apa? Selamat. Gitu, ajarin. Sehingga orang dapat edukasi, dapat informasi. Yang kedua, jari manis. Ingat, manis. Kita bisa ngerasain sesuatu yang manis kalau kita lagi sehat. Kalau lagi sakit mas, semua rasanya pahit. Sepakat? Iya. Lalu yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini paling tinggi ketimbang jari yang lain. Kenapa? Karena ada ilmu di situ. Allah akan angkat derajat seseorang yang punya ilmu. Makanya yang ketiga ini adalah smart. Yang keempat, telunjuk, yaitu apa? Sejahtera. Kenapa sejahtera dari telunjuk? Karena orang yang lebih sejahtera akan lebih sering menggunakan telunjuknya. Buat ngapain? Buat nyuruh orang-orang yang skala levelnya di bawah dia. Mas tolong ini mas dipindahin mas. Yang ini tolong ini. Mbak tolong itu beliin. Mbak gini. Betul apa betul? Iya. Dan yang terakhir adalah si jempol. Jempol ini saudara. Kenapa dia disebut saudara? Karena si jempol ini nama lainnya apa?
ibu jari. Cuman si ibu yang bisa memeluk 4 jari yang lainnya. Makanya dia saudara. Jadi ada 5 peluang yang HNI tawarkan. Kalau Bapak Ibu mau pakai produknya, alhamdulillah lebih selamat, lebih sehat. Selesai. Mau ikutan home sharing, jadi smart. Mau PCA, jadi sejahtera. Gitu loh. Dan juga punya banyak saudara. Oh, jadi semuanya bisa ngedapat peluangnya, Pak. Dapat. Tergantung Anda mau yang mana. Mau cuman 2, mau 3, atau mau 5. Itu terserah Anda. Nah, itu yang kita lakukan, teman-teman. Paham sampai sini, teman-teman? Yang pertama apa? Selamat. Kelingking, selamat, jari manis, sehat, smart, saudara, sejahtera, yang jempol, saudara. Beri aplaus dulu dong buat kita semua. Sesederhana itu. Lalu nanti buat jadi mitra HNI, kita kasih tahu caranya cukup dengan pendaftaran 30.000 atau 10.000, nanti bisa install aplikasi HNI, lalu aktivasi AVO, lalu ikut pembinaan online. Dan berikutnya nanti Bapak Ibu sekalian kasih tahu apa keuntungan, manfaat, kartu diskon dan lain-lain. Tapi ingat, nggak perlu dijelasin dalam. Kenapa? Karena ada videonya. Jadi udah nanti peserta tinggal nonton videonya, dia akan tahu, oh ternyata itu maksudnya, gitu loh. Lalu berikutnya ada mengenal bisnis HNI, kita cuman merubah pengeluaran jadi penghasilan, belanja dapat untung, cerita dapat untung. Caranya cuman PCA, pakai cerita ajak. PCA itu seperti apa? Ada videonya. Kira-kira mitra kita kalau kayak gitu bisa apa bisa banget ngisinya? Bisa banget. Teman-teman yang baru ngelihat juga insya Allah bisa. Karena memang gampang banget. Dibuat mudah, sederhana, biasa. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Insya Allah bisa semua. Lalu ada penjelasan, poin. Kenapa? Karena mitra perlu tahu dia bisa dapat berapa. Dari 1 MHS itu bisa dapat 20.000. Tapi kalau saya ngajakin dia jadi mitra saya, Pak, akhirnya cuman dapatnya 2.000 dong, lebih sedikit kan gitu kadang. Betul Pak, betul? Kalau saya jual HNI Health, saya jual HNI Health 1, saya untungnya berapa? 20.000. Kalau yang ternyata saya tidak jual tapi saya ajak dia jadi mitra, maka saya dapatnya cuman berapa? 2.000. Di sini 2.000. Makanya apa? Makanya Pak, kok jadi lebih untung gede kalau saya jual ya? Nah ya kita tinggal balikin. Anda mau jadi penjual apa pebisnisnya? Gitu. Karena kalau yang namanya pebisnis memang biasanya mengurangi keuntungan. Tapi biasanya dapatnya tetap banyak. Contoh, kalau saya biasa ngasih contoh Bapak Ibu sekalian. Bu Nur, istri saya itu senangnya terapi. Kalau Bu Nur terapi, itu kalau 1 orang terapi 1 jam, biayanya 100.000. Biayanya berapa? 100.000. Ini biasanya cerita yang saya ceritakan ke peserta. Lalu 100.000. Jadi 1 hari dia bisa nerapi berapa orang? Maksimal 8 jam. Berarti maksimal 800.000. 1 bulan paling berapa orang langsung ketahuan. Apakah dia bisa dalam 1 hari nerapi 26 orang? Tidak, karena waktu setiap kita manusia cuma dikasih 24 jam. Betul Pak, betul? Lalu suatu hari Bu Nur mengajak atau mulai membangun bisnis, membuat sistemnya. Sehingga apa? Sekarang dia ajarin cara terapinya ke 10 orang, terapis-terapisnya. Setiap orang yang terapi sama terapisnya bayarnya 100.000 juga. Tapi Bu Nur dapatnya 30.000, terapisnya dapat 70.000. Pertanyaannya lebih gede yang mana? Lebih gede si terapisnya, dapatnya 70.000. Bu Nur cuma 30, gede apa kecil? Ya kecil, lebih kecil. Tapi Bu Nur punya 10 terapis. Sehingga walaupun 30.000 kali 10 jadi berapa? 300.000. Terapisnya dapatnya berapa? 70.000. Bu Nur dapatnya berapa? 300.000. Itulah sistem dalam bisnis. Jadi kalau Anda terserah, Anda mau yang 2.000, berarti masuk dalam sistem, insya Allah dapat banyak. Tapi kalau Anda jualan, ya dapatnya 20.000. Selama Anda yang gerak, selama Anda aktif. Kalau Anda nggak gerak, kalau Anda nggak aktif, nggak bisa. Anda berangkat haji, berangkat umroh, nggak bisa.
Anda lagi jalan-jalan sama keluarga, liburan, nggak akan bisa dapat duit. Kenapa? Karena Anda nggak jualan. Tapi kalau Anda masukkan dalam bisnis, dalam sistem, mau Anda jalan-jalan, mau Anda haji, mau Anda umroh, tuh duit tetap masuk. Sekarang pilih, pertanyaan saya, Bapak Ibu, mau yang mana? Biasanya rata-rata milihnya yang mana? Bisnis, Pak. Oh gitu ya Pak, berarti bagus juga ya. Nah itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Paham sampai sini teman-teman? Semoga paham ya. Oke, dikit lagi. Nah ini materi terakhir dari kelas bos. Materi terakhir dari kelas bos. Cepet ya. Sesederhana itu. Cuman apapun target besar Anda dimulai buat apa untuk segera jadi manajer. Maka kita cari tahu ceritakan cara menjadi manajer tuh gimana. Di HNI saat ini itu ada 3 cara buat jadi manajer. Pertama 3.000 poin, 1.200 poin sendiri, 1.200 poin bareng-bareng. Nah, yang berikutnya pas saat kita ngejelasin 1.200 poin teman-teman, kita informasikan. Ingat, di HNI ada namanya peluang teman-teman yang bisa diambil. Peluangnya apa? Peluangnya adalah menjadi new manager. Cara menjadi new manager gimana? Nah, kita harus kasih tahu yang namanya peluang banyak apa sedikit? Sedikit. Maka kita harus bilang di depan, saya cuman butuh. Nah, teman-teman hitung jumlah peserta ada berapa. Kalau jumlah peserta cuman ada 30 orang, maka Anda cuman butuh 10%-nya aja. Gitu. Saya membuka peluang buat orang-orang yang serius mau menjalankan bisnis HNI. Saya cuma butuh maksimal 3 orang saja yang mau menjadi manajer. Karena yang ikut agenda bos hari ini hanya dengan TP 600 poin saja, insya Allah bisa menjadi manajer. Jadi pertama dikasih informasi bahwa ada cara-caranya buat jadi manajer. Tapi kita kasih tahu ternyata ada cara baru buat jadi manajer, yaitu dengan TP 600. TP 600 ini di acara tersebut dia terbatas. Kenapa? Karena hanya untuk 10% jumlah peserta. Paham sampai sini teman-teman? Sehingga dia ngerasa kalau saya nggak ambil bahaya. Nah di sini gunanya para leader yang hadir nganterin peserta. Dia ngapain? Ayo bu, DP doang gitu loh. Ayo bu, maju. Itu yang kita lakukan. Dan biasanya paling minimal banget yang maju ke depan 10%. Biasanya kadang jadi 20 atau 30%. Biasanya maju. Bisa jadi 9 sampai 10 orang akhirnya. Itu kalau teman-teman yang bikin acara itu langsung udah sepakat bahwa kita harus banyak closing manager. Itu insya Allah banyak. Seperti itu. Sales scriptnya seperti apa nanti saya kasih tahu. Lalu berikutnya kita informasikan ada stokis halal mart. Nah di stokis halal mart ini kita informasikan cara bikin halal mart itu modalnya murah banget. Cuman 7.500.000, betul? Modal halal mart 7.500.000, betul? Betul. Karena yang resmi 7.500.000, tapi Pak kan ada yang 5 juta. Ya itu yang kita pakai spesial hari ini. Yang mau buka halal mart cukup bayar 5 juta. Saya cuma butuh 10 orang peserta yang hadir doang. Yang mau maksimal 3 orang, yuk silakan maju ke depan. Saya hitung sampai 10 hitungan. 10, 9, 8, 7. Harus seperti itu caranya teman-teman. Insya Allah pesertanya banyak. Yang akan maju siap mau jadi stokis. Amin. Iya. Nah, cara ngomongnya seperti apa nih ada tuh. Cara closing script jadi manajer sesederhana itu. Yang penting apa? Orang tahu ada ada peluangnya terbatas. Terus dikasih informasinya juga waktunya nggak panjang dan dia tahu kalau saya jadi manajernya di luar acara maka normal. Kalau saya jadi stokis di luar acara itu harga normal, maka saya nggak bakalan ninggalin ini kesempatan ini. Saya harus ambil dan cuman untuk 10 peserta yang siap ngambil yang pertama maju ke depan. Itu harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita menawarkan peluang. Peluang itu terbatas. Maka kita harus bikin batasan-batasannya. Sepakat? Maka Bapak Ibu nanti akan dapat stokis
yang memang dia belanjanya 5 juta. Stokis kita tuh sekarang mengenaskan. Betul apa betul? Iya. Ibu, saya punyanya cuma 500.000. Bisa Bu, nanti diputar aja 10 kali jadi 5 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada. Akhirnya apa? Stokisnya gimana? Ya mau hidup nggak mampu, mati juga enggak, jadinya susah gitu kan. Mau disuruh downgrade, ya gimana ya Pak gitu, dia masih belanja tapi nggak nginput, jadi poinnya nyangkut di situ. Banyak kan kejadian-kejadian gitu yang penyebabnya adalah siapa? Saya sendiri. Penyebabnya diri kita sendiri. Kadang seperti itu. Dulu Pak Khalid Nawawi itu setiap akhir bulan nginput 27 agen stok ya Pak Khalid ya. Lid, antum nginput kayak gitu. Ya habis gimana Pak? Kalau nggak diinput bagaimana? Nah, itu dulu gitu. Luar biasa, beri plus dong buat Pak Khalid. MC kan dong. Tapi sekarang udah kagak. Kenapa? Kitanya aja kudu tega. Kata Pak Khalid, ya udah kalau dia nggak mau nginput ya udah. Tapi kan kalau nggak diinput nanti poinnya nggak masuk Pak. Nanti gini Pak, nanti gitu Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau nggak diinput yang nggak dapat bonus ya Pak? Dia. Dan kalau dia nggak dapat bonus, bonusnya dia kemana? Ke kita. Kan ada namanya pass up kalau di HNI. Betul? Ada namanya pass up, itu bonusnya dia pindah ke kita. Jadi kok Pak saya nggak dapat bonus? Ya Ibu kan nggak nginput. Bukannya Bapak yang bisa nginputin. Capek Bu saya nginputin. Ibu aja sekarang yang nginput sendiri. Tapi saya nggak bisa belajar. Tapi saya nanti gimana dong Pak gini-gini? Ya terserah Ibu. Ibu mau input atau enggak? Mau dia akhirnya sebel, kesel, tapi setidaknya itu bagus buat dia. Itu yang perlu banget teman-teman biasakan. Jangan sampai kita terlalu mudah memberi bantuan ke orang, terlalu baik sehingga akhirnya pada error nantinya. Ini juga kalau mau closing Halal Mart, caranya sederhana. Seperti ini aja. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini materi pertama kita baru tentang ngebahas bos gitu, karena sudah mau asar ya Mas siapa namanya Pak Fatoni, betul? Asar jam berapa? 11 menit lagi. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya buka pertanyaan. Kita break dulu sampai di sini buat materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia buat Faisal Reza. Ada yang mau tanya Pak ya? Oh belakang.